Johnny sings. Johnny sings, how are you? You still remember me, Johnny sings. Stunner one. I remember your name before Stunner one. You still remember me. Si Johnny sings. You're doing good now, John. Stunner one. Yes, I do. Oh, I thought you forgot about me. Amazing Racing. Mommy. You miss me, Johnny Sins. I just got home from practice. Oh, really? Where did you stay almost 1 year? Where in the Philippines, really? Where in the Philippines? Until we meet again, 'cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Nowhere. And the angels crying when the stars align, and I'll be there. No one will care about the man, 'cause all I want is to be loved. Oh, okay. I'm living in Cebu. All I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No one will care about the past. Thank you, Johnny Simmons. Thank you so much. Just follow me back. Let's be friend again. You don't want to be friend with me. Yeah. You found girlfriend here in Cebu, Johnny. This is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. My bank account was not big enough for a girlfriend. What do you mean? Is it too expensive to have a girlfriend? Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the mall, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No one will care about the pain. I want through fire and through rain, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. I'm letting my head down. I'm taking it cool. It got my heart in your head. Don't lose it, my friend. It's all that I got. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. Are you in trance? What is trance? What is that trance? What is that? Oh yeah. Pertemuan berulang antara
Real Madrid dan Manchester City dalam 5 musim terakhir membuat duel mereka terasa seperti ritme yang sudah dikenal, meski setiap edisi tetap membawa perubahan kecil di dalamnya. Musim ini, arah pertandingan tampak bergeser ketika City mampu membalik ketertinggalan di Bernabeu dan pulang dengan kemenangan 2-1. Bagi Madrid, hasil itu seperti menggores keyakinan yang selama ini menjadi dasar dominasi mereka di Eropa, sementara City melihatnya sebagai langkah penting dalam usaha menata kembali konsistensi yang sempat Yeah, hilang. because I've been Kemenangan tersebut dancing tidak and hanya berdiri sebagai angka, tetapi juga sebagai I'm tired cerminan dancing bahwa and pendekatan Guardiola masih menemukan ruangnya di nobody's tengah dropping dinamika yet, kompetisi. so Ada it takes a kesederhanaan lot dalam of cara City more mengelola energy laga, dancing, namun justru disitulah muncul kesan bahwa sesuatu sedang pelan-pelan berubah. Netgoal Plus kali ini akan mengulas kemenangan Manchester City yang pada akhirnya menjadi pembuktian bahwa Pep Guardiola belum habis di Premier League dan Liga Champions. Real Madrid memulai laga dengan pendekatan yang hati-hati, mencoba mengendalikan tempo sambil menjaga struktur pertahanan mereka. Dalam 30 menit awal, pertandingan berjalan perlahan, dengan kedua tim lebih sering mengukur ruang ketimbang memaksakan risiko. Madrid sempat mengira mendapat keuntungan ketika Vinicius dijatuhkan oleh Mateus Nunes, tetapi tinjauan ulang menunjukkan pelanggaran terjadi di luar kotak. Tetap saja, kesabaran mereka terbayar ketika Rodrigo menemukan sudut kecil untuk menempatkan bola dan memberi keunggulan 1-0. Setelah itu, jalannya pertandingan berubah. City tidak terburu-buru, namun mereka memanfaatkan setiap momen yang muncul. Gol pertama datang dari situasi sederhana, sebuah sepak pojok yang tidak ditangani Courtois dengan bersih, memberi Nico O'Reilly ruang untuk menyambar bola liar. Madrid mencoba mengembalikan kendali, tetapi detail kecil kembali lepas ketika Rudiger menarik Haaland dalam situasi yang sebenarnya bisa dihindari. VAR memastikan pelanggaran itu sah dan Haaland menyelesaikan penalti tanpa banyak kerumitan. Memasuki babak kedua, Madrid berusaha kembali membangun ritme, tetapi eksekusi akhir mereka tidak cukup tajam untuk mengimbangi kebutuhan pertandingan. Upaya kombinasi sering terhenti satu langkah lebih cepat dari yang diharapkan, sementara City menjaga struktur mereka dengan cukup disiplin. Ketika peluit akhir berbunyi dan skor tetap 2-1 untuk tim tamu, tekanan yang mengarah pada Xabi Alonso terasa semakin nyata, bukan karena satu hasil saja, melainkan karena cara pertandingan ini memperlihatkan masalah kecil yang mulai berulang. When are you able to come back here in the Philippines, Johnny Sins? Mengumpulkan 13 poin yang menegaskan perkembangan stabil mereka dalam fase grup. Real Madrid yang hanya terpaut satu angka justru harus turun ke peringkat 7. Pergeseran kecil di tabel itu tidak hanya soal posisi, tetapi juga memberi gambaran bagaimana momentum kedua tim mulai mengambil arah yang berbeda. Pasca kemenangan Manchester City, perhatian tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada catatan individual yang muncul dari laga tersebut. Erling Haaland kembali menambah daftar rekornya, kali ini sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di Liga Champions saat mencapai 50 penampilan sebagai starter. Dengan 51 gol pada titik ini, ia menegaskan efisiensi yang jarang terlihat pada pemain seusianya, sesuatu yang diperhatikan banyak analis data termasuk Optajo. Di sisi lain, perjalanan Rodrigo membawa nuansa berbeda. Ia kini berada di jalur yang pernah dilalui Lionel Messi dalam hal produktivitas melawan Manchester City. Data dari Mr. Chip menunjukkan bahwa Messi masih memimpin dengan 7 gol, disusul Benzema dengan 6, lalu Rodrigo dan Doumbia yang menempel di angka 5. Posisi Rodrigo dalam daftar itu memberi gambaran bagaimana ia terus menemukan ruang untuk tampil menonjol di pertandingan besar, meski hasil akhir tidak selalu berpihak kepada Madrid. Dari kubu City, Nico O'Reilly menjadi nama yang cukup banyak dibicarakan setelah laga. Usianya baru 20 tahun, tetapi cara ia membaca permainan memberi kesan bahwa ia sudah lama berada di level ini. Gol yang ia cetak memanfaatkan bola rebound memperlihatkan ketenangan yang jarang dimiliki pemain muda, sekaligus mengembalikan City ke pertandingan pada momen yang cukup krusial. Namun kontribusinya tidak berhenti pada satu situasi itu saja. Selama 90 menit, O'Reilly menunjukkan fleksibilitas yang membuatnya menonjol.
Ia bergerak sebagai Did you fullback see it? kiri ketika tim kehilangan bola, lalu ikut membangun Hello. struktur serangan ketika City menguasainya. UEFA Technical Observer Group mencatat kecerdasannya dalam 2 fase permainan itu, terutama kemampuannya memutus aliran serangan Madrid setelah jeda. Penampilan seperti ini bukan hanya menunjukkan kualitas individu, tetapi juga memberi gambaran awal tentang bagaimana perannya bisa berkembang di masa mendatang. Manchester City memasuki fase musim yang sempat berjalan naik turun. Beberapa pekan terakhir memperlihatkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya stabil. Laga-laga di mana mereka tampil menguasai sering diiringi pertandingan lain yang terasa lebih berat dari seharusnya. Irama permainan yang biasanya mengalir mulus terkadang tersendat, seolah tim masih mencari kembali pola yang selama ini menjadi ciri khas mereka. That's sexy. Dalam konteks itu, kemenangan di Bernabeu hadir bukan sebagai puncak performa, tetapi sebagai momen yang membantu mengembalikan rasa percaya diri yang sempat goyah. Hasil 2-1 atas Real Madrid memberi City dorongan yang berbeda dari kemenangan pada umumnya. Bukan karena mereka tampil dominan penuh, melainkan karena mereka mampu menjaga ketenangan di Yeah, did pertandingan you yang see it? biasanya I don't know menuntut if ketepatan it will tinggi. work. Respons mereka terhadap situasi tertinggal memperlihatkan bahwa struktur mental tim masih kokoh, meskipun sebelumnya ada tanda-tanda No, your inkonsistensi. outfit Bagi skuad yang ganda. beberapa pekan terakhir kerap tersandung pada detail-detail kecil, keberhasilan membalikan keadaan di kandang Madrid memberikan titik referensi baru. Kemenangan itu juga memberi City sesuatu yang lebih halus, rasa bahwa mereka kembali memahami ritme yang ingin mereka mainkan. Pemain-pemain inti menunjukkan keterlibatan yang lebih selaras, sementara nama-nama muda seperti O'Reilly memberi energi tambahan yang membuat permainan City terlihat lebih hidup. Tidak semuanya berjalan sempurna, tetapi ada kesan bahwa mereka Yeah, menemukan that's mine. kembali kaitan-kaitan kecil dalam struktur permainan yang sempat longgar di awal bulan. Dalam gambaran kompetisi yang semakin ketat, momen seperti ini memberi mereka landasan psikologis yang penting. City memang belum sepenuhnya kembali ke bentuk terbaik mereka, namun langkah kecil di Bernabeu menunjukkan bahwa arah perjalanan mulai mengarah ke titik yang Why lebih you're not stabil. maganda? Dan bagi tim yang menilai musim panjang sebagai proses bertahap, No, kemenangan ini bodies love terasa me. seperti penanda bahwa rasa Grabing percaya diri itu filters. mulai kembali ke Wala akong tempatnya. pake sa'yo, Dark. Baka nangaambag sa Real Madrid gilid. memasuki periode yang Dami mo menuntut pang ketenangan sinasabi. lebih dari biasanya. Hasil yang mereka dapatkan dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya ketidakseimbangan kecil dalam cara tim merespons tekanan, terutama ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana. Kekalahan dari Manchester City memperlihatkan hal itu dalam bentuk yang cukup jelas. Yani Bukan since I soal want kurangnya summer kualitas, gift, melainkan bagaimana detail give me sederhana summer mulai gift. sulit mereka kendalikan. Untuk tim yang terbiasa mengatur ritme laga dengan wibawa tertentu, situasi seperti ini terasa asing. Di tengah kondisi tersebut, perhatian tak terhindarkan mengarah pada Xabi Alonso. Ia datang dengan ide yang segar dan pendekatan yang ingin memberi Madrid arah baru. Namun, dinamika internal akhir-akhir ini membuat langkah itu terhambat. Meski posisi Madrid di Liga dan Liga Champions masih tergolong aman, tanda-tanda ketidaknyamanan mulai terlihat dari cara mereka menjalani pertandingan dan merespons tekanan yang muncul di momen-momen krusial. Hasil buruk di laga-laga tertentu, termasuk kekalahan mengejutkan 0-2 dari Celta Vigo di Bernabeu, memberi tekanan tambahan yang sukar diabaikan oleh manajemen. Laga itu menjadi contoh bagaimana Madrid kesulitan mengalirkan permainan ketika ritme awal tidak berjalan sesuai rencana, sekaligus memperlihatkan bahwa masalah yang mereka hadapi bukan hanya soal eksekusi, tetapi juga kestabilan mental dalam mengelola pertandingan. Konflik ruang ganti yang kabarnya belum sepenuhnya teratasi memperumit keadaan. Madrid memang terbiasa menghadapi tensi internal, tetapi untuk seorang pelatih yang masih membangun otoritas, gesekan semacam ini bisa dengan cepat mengubah lanskap kerja sehari-hari. Beberapa pemain disebut belum sepenuhnya sejalan dengan pendekatan Alonso, dan ketika hasil pertandingan tidak menolong, isu kecil seperti ini mulai terdengar lebih keras dari biasanya. Dalam situasi seperti ini, evaluasi besar-besaran dari klub menjadi sesuatu yang hampir tak terelakkan. Madrid selalu bergerak dengan standar yang ketat, dan setiap penurunan performa, sekecil apapun, sering dianggap sebagai sinyal untuk meninjau ulang arah tim.
Bagi Alonso, periode ini mungkin menjadi momen di mana ia harus menunjukkan what's your tidak name hanya there? ide sepak bola, tetapi Follow juga you back. kemampuannya menjaga ketenangan ruang ganti di saat suasananya mulai berjarak. I don't see Summers. Yeah, it's belong to the... Wait, let me see. I think it's belong to the... I think I see it. Where is it? It's color pink, right? You have to find it. Pink, color pink. It's a very nice like that. It's under the... There are a lot of new gifts today, right? I could not see it. Oh, it's under Family Prestige. It's under the Family Prestige. You see it? I've been looking for it earlier. Family Prestige. Yeah, look at the Family Prestige. I'm excited. I will give you some gift too. If you drop summer gift. Wow. 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 Asan yung ano? I don't have it. You don't have what? A summer gift? Look at the Family Prestige. Freaky. Color pink. It's color pink. Summer. Okay. Seriously, I don't have it. Really? Let's try. Ya, sejarah mengejutkan. Real Madrid yang dijagokan karena bermain di kandang sendiri harus tumbang dengan memalukan setelah ditaklukkan oleh City dengan skor 2-1 dengan cara yang comeback. Padahal katanya di Bernabeu itu sangat menyeramkan. Tapi oleh Manchester I think City, I will Madrid have benar-benar to- dibuat tak berdaya. Namun ternyata di balik kanan itu ternyata ada penyebab, biang kerok, serta alasan mengapa Madrid bisa tumbang di kandang sendiri. Summer, wait. Lantas apa saja penyebab, I don't biang know how to kerok, put serta it alasan in the mengapa Madrid bisa screen. tumbang? Mari kita So bahas. it's easy to play. Penyebab yang pertama adalah absennya Kylian Mbappe. Ya, bagi Madrid, Mbappe bukan sekedar pemain biasa. Maybe you Dia can drop adalah another poros strategi gifts. dari Real Madrid musim ini. Dengan kecepatannya, Jani. Madrid selalu punya ancaman And drop serangan any balik gifts. mematikan. Di mana saat Mbappe absen pada pertandingan ini, Madrid benar-benar kehilangan itu semua.
Tak ada penetrasi cepat dari sayap kiri. Tak ada predator yang bisa mencetak gol dari setengah peluang. Tak ada Try this pemain yang one. bisa memaksa lawan mundur 10 meter hanya dengan berdiri di garis pertahanan. Tanpa Try this Kylian one, Mbappe, Johnny. serangan Madrid terasa statis. How about Rodrigo Dragon? dan Sure. Vinicius mencoba mengambil Drop peran, me, Dragon. tapi tidak satupun yang punya efek menggetarkan seperti Kylian Mbappe. Di mana pada momen-momen Make me krusial, happy, I will Madrid make terlihat you mencari happy sosok yang too. tidak ada di lapangan. Penyebab yang kedua adalah tak punya voucher penalti pada pertandingan ini. Ya, diakui atau tidak oleh fansnya, penalti merupakan salah satu andalan dari Real Madrid dalam beberapa laga terakhir Sure. ini. Namun pada pertandingan ini, meskipun Madrid sering melakukan momen-momen jatuh di area terlarang, mereka tidak dapat keuntungan dari situ. How much is Wasit it? tegas, drama jatuh tidak digubris. Dan hasilnya apa? Madrid kehilangan senjata andalan ini. Dan hasilnya apa? Ya, ketika Mbappe tidak main dan penalti tidak didapat, Madrid secara taktis seperti kehabisan amunisi. Tidak ada rencana C atau bahkan rencana B yang matang dari Xabi Alonso. Penyebab yang ketiga adalah City berhasil mengontrol tempo, sedangkan Madrid hanya reaktif. Ya, ini perbedaan kelas yang paling terasa dari kedua tim ini. Manchester City memiliki kendali penuh atas Let's ritme go. permainan. Setelah gol penyama kedudukan, City memulai mempercepat dan memperlambat tempo sesuka hati, menekan dengan struktur rapi, memaksa Madrid bertahan terlalu dalam, dan membuat gelandang Madrid kehilangan ruang-ruang kosong. Ya, Madrid tidak bisa mengatur permainan. Mereka hanya bereaksi. City memegang bola, Madrid mengejar. City menyerang, Madrid bertahan. We're City going to drop menaikkan now, intensitas, Stunner. Madrid malah tercekik. Dan kesimpulannya Is it a dragon? Iya, jika dianalisis secara keseluruhan, penyebab kekalahan Madrid bisa dirangkum dengan satu kalimat. Is it a dragon? Is it a Tanpa dragon? Mbappe dan tanpa penalti, Real Madrid kehilangan semua bentuk strateginya. Dan hasil akhirnya apa? Iya, Madrid kalah 2-1 di kandang sendiri. Ito, simple lang. Thank you so much, Kevin. Dan itulah penyebab fatal dari kekalahan Real Madrid atas Manchester City di kandang sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, untuk menghibur para demit-demit Real Madrid, Mimin sudah menyiapkan lagu buat kalian agar tidak sedih lagi. Yo, masuk Bernabeu, katanya kandang raja, tapi City datang malah bikin mereka kayak warga biasa. Baru menit 2 udah jatuh cari perkara, ngemis penalti lagi bro. Drama lama tak berubah, Madrid bilang sentuh dikit jatuh, wasit bilang gak kena. Main bola apa main sinetron, sore menjelang senja. City santai pasin rapi, ritme kayak melodi. Madrid cuma lari-lari sambil teriak penalti. Penalti sini, penalti sana. Setiap jatuh pura-pura luka, tapi malam itu wasit tak terbujuk. Madrid ke alasan pun tak cukup. Yes, City naik, Madrid makin mati semu. Momen habis, tanpa penalti. Babak kedua makin kasihan, Madrid ngos-ngosan. City ngepres terus bikin tuan rumah hilang haluan. Tak kasar mulai turun, mental mereka mulai tipis. Kalau nggak bisa main bola ya balik ke modus nangis. Satu jatuh lagi di kotak, berharap ada hadiah. Kata wasit jawab bro, udah cukup sandiwara harian. City cuma senyum simpul ngatur tempo pelan-pelan. Madrid cuma Small nunggu dragon ganteng now. bar yang tak datang. Mereka teriak pelan. No, the dragon is being fed. Try this one, Stunner man, this one. Why the dragon throne? That's the dragon throne. You know, are you familiar with the dragon throne? It's only 1K. Masuk Bernabeu, katanya kandang raja, tapi City datang malah bikin mereka kayak warga biasa. Baru menit 2 udah jatuh cari perkara. Yeah, only 1K, the dragon throne. Drama lama tak berubah, Madrid bilang
I'm so far with the Oke, sekarang kita udah nyampe di Warkop yeah, the Dragon Throne luar biasa hits under the yang popular. pertama kali di cover dan kita akan ketemu sama teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Yang paling go. aku apa di sini? Di sini setelah kopi air mate. Terus kalau makanannya Indomie telur kornet sih ya warkop sih bang. Oh, Warung. benar-benar Warkop ya. Ini yang paling epic nih. Ini yang digantung-gantung kalau di warung ya. Oke, kalau gitu kita pesan beberapa makanan yang favorit di sini terus kita ngobrol-ngobrol. Ini dia internet nih. Indomie telur kornet. Terima kasih. Ternyata ada sensasi berbeda Mas, nyobain internet. Oh, this di one. internet. Terima kasih Pak Mamar. Butterfly. Ada pesan lagi nggak terakhir? Kita butuh banyak anak muda untuk berani tampil di industri F&B internasional sih. Sebenarnya kita bisa make it here, yang lain juga pasti bisa. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever Starter man are still there. to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I'm not a rich person. I'm not a rich person. How about kiss me? Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay young? Yeah, did you follow me here? On my IG. Did you follow me? Just follow me there. What's your name there? I'll follow you back. What's your name on IG? I will follow you back. You may move along. I didn't mean to. Thank you, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Pagi tadi, apakah kemarin ya, ada artikel bagus dari praktisi hukum yang juga dikenal sebagai Mujahid 212, Damai Hari Lubis. Dia menulis yang menurut saya menarik untuk saya bantu share ke teman-teman penonton Bang Channel ya. Imajinasi skenario Gibran kudeta Prabowo atau konstitusional. Jadi ada dua skenario, dua kemungkinan yang terjadi jika Prabowo dikudeta secara kudeta, secara kudeta, atau dikudeta secara inkonstitusional dalam bahasa undang-undang dasar kita, Prabowo berhalangan tetap. Ya, saya baca 1-2 paragraf, nanti saya I followed you. bicara dengan langsung penulisnya Damai Hari Lubis ya. Bang Damai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Edi pejuang. Allahu Akbar, sehat-sehat ya. I followed you. Look Bang, at ini saya it. baca dulu 1-2 paragraf, tapi nanti kita ngobrol langsung dengan pemilik artikelnya ya. I said Oke? hi. Ya, jadi begini, ilusi dengan deskripsi latar belakang hasrat Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai Presiden RI dengan pola memaksakan kehendak versi kudeta. Dalam kurung bukan konstitusional, karena memang pergantian presiden kan ada dua macam ya, karena memang habis waktunya, periodenya habis, atau di tengah jalan itu karena berhalangan tetap, maka wapresnya terus naik ya. Tentu saja kalau ini dilakukan secara inkonstitusional ada high risk ya, risiko tinggi karena dampaknya akan luar biasa parah untuk Gibran. Bukan cuma Gibran tapi untuk para kroninya dan tentunya juga dengan kepastian nasib Jokowi sendiri yang bisa berada dalam bahaya besar. Bahkan nyawanya bisa terancam. Minimal Jokowi dan para tokoh kroninya dalam catatan publik mungkin akan eksil. Eksil itu kabur ke luar negeri. Bisa jadi ke Singapura atau RRC, tapi kata Damai Hari Lubis kemungkinan besar kalaupun kabur ke RRC karena Singapura terlampau dekat sehingga gampang dijemput lagi. Bang Damai, ini gimana ceritanya kok
sampean bisa bikin artikel yang menghebohkan begini, emang sampean membaca ada tanda-tanda Prabowo akan dikudeta oleh Gibran? Baik Bang Edi, saya baca tanda-tanda demo yang mengikuti berita aktual, yaitu tentang anggota dewan yang bicaranya nyeleneh. Terjadilah itu 20 September. Terus sampai akhir September, Agustus kan demo Agustus. Iya, 25 Agustus. Oke, masih Awali berakhir akhir Agustus. Liga Champions musim 2025 hingga 2026 akhirnya memasuki fase penentuan, dan kabar terbaru datang dari ajang paling prestisius di Eropa tersebut. Kompetisi ini menggunakan format baru yang berbeda jauh dari edisi-edisi sebelumnya. Jika dulu terdapat fase grup dengan Hi, Sailor. Let's go, Sailor. 32 klub, kini format berganti menjadi fase liga yang diikuti 36 klub sekaligus. Dengan sistem baru ini, tidak ada lagi kelompok grup, melainkan satu klasemen besar yang menyatukan semua peserta. Setiap klub diundi menghadapi 8 lawan berbeda pada fase ini. Artinya, mereka tidak akan berjumpa dengan semua tim, tetapi poin dan selisih gol dari setiap pertandingan akan menentukan posisi di tabel klasemen. Sailor, drop Persaingan pun the menjadi semakin ketat dan Dragon menarik Throne untuk only karena Sailor. perbedaan satu kemenangan saja dapat mengubah 1K. nasib klub secara drastis. 1K Format baru juga membawa timer. konsekuensi penting. 8 tim teratas di klasemen otomatis mendapatkan tiket ke babak 16 besar, sementara tim yang berada di peringkat 9 hingga 24 harus bertarung lewat babak playoff 2 leg demi merebut 8 tiket tersisa. Kini, sebelum seluruh pertandingan fase liga selesai, sudah ada 3 klub yang memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Siapa saja tim tersebut? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Sailor, let's go. Just activity. Nagi-glitch. 1. Arsenal. Nagi-glitch yung Arsenal Peltem. menjadi salah satu klub yang tampil sangat impresif pada fase Hi, Liga Champions Todd. 2025 hingga 2026. Sejak awal musim, The Gunners menunjukkan konsistensi luar biasa dan menjelma menjadi kandidat kuat untuk lolos otomatis ke babak 16 besar. Dari 5 pertandingan yang telah mereka jalani, skuad arahan Mikel Arteta mampu menyapu bersih semuanya dengan kemenangan, sehingga mengoleksi 15 poin sempurna. Hasil tersebut menempatkan Arsenal di puncak klasemen sementara, sekaligus menegaskan kualitas mereka sebagai salah satu kekuatan baru di Eropa. Permainan Arsenal musim ini terlihat matang di semua lini. Pertahanan yang solid, transisi cepat dan How are you benar, today? dan Dance- efektivitas di depan gawang dance membuat mereka some sulit baby. dihentikan. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan Yeah, I will meyakinkan, dan dance. atmosfer di dalam tim sedang berada di level yang sangat positif. I'll dance a Meski very sudah sexy mengantongi dance. 15 poin, perjalanan Cisco. Arsenal belum selesai. Mereka masih menyisakan 3 Sailor. pertandingan penting menghadapi klub Brugge, Inter Milan, dan FC Kairat Almaty. 3 laga penutup ini akan menjadi ujian tersendiri, terutama menghadapi Inter Milan yang juga berambisi kuat. Namun, dengan performa stabil dan kepercayaan diri tinggi, Arsenal diyakini mampu mempertahankan posisi teratas. Thank Jika you, tren positif ini Sailor. berlanjut, The Gunners hampir pasti mengamankan tiket 16 Cheers. besar secara otomatis tanpa harus melalui babak playoff. Thank you, Sailor. 2. Bayern Want Munchen. more? Bayern Munchen kembali One more, menunjukkan Sailor. mengapa mereka selalu menjadi kekuatan menakutkan That's so di nice. Eropa. You have Pada more fase moves Liga than. Champions Yeah, I will 2025 hingga dance. 2026, klub raksasa asal Jerman ini tampil sangat konsisten dan berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar. Dari 6 pertandingan yang telah Francisco, dimainkan, hello. Bayern berhasil meraih 15 poin, Thank you, sehingga Sailor. menempati posisi kedua di klasemen sementara. Dengan performa stabil I dan want pengalaman one more, bermain di Sailor. kompetisi elit, Bayern kembali menjadi favorit kuat untuk melaju I jauh. will dance. Meski sudah mengoleksi Boomer poin yang sama dengan Shakala. puncak klasemen sementara, Boomer Shakala. Bayern Munchen masih menyisakan 2 pertandingan sisa yang cukup menentukan. Mereka dijadwalkan menghadapi Union Saint-Gilloise dan Boomer PSV Shakala. Eindhoven pada 2 laga terakhir. Secara kualitas, I want Bayern this. jelas I lebih want to dance diunggulkan, this song. namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Have you heard this Union song? Saint-Gilloise tampil mengejutkan musim ini, sedangkan PSV Eindhoven dikenal sebagai tim yang agresif I want to dengan dance serangan this cepat. song. Skuad asuhan Vincent Kompany terlihat solid baik dalam pertahanan maupun serangan. Kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman membuat Bayern mampu menjaga intensitas permainan sepanjang 90 menit. Jika mampu mempertahankan kemenangan pada 2 laga tersisa,
heard that. 16 besar tanpa melalui babak playoff. Dominasi mereka di kancah Eropa belum berakhir. 3. Atalanta. Atalanta kembali membuktikan bahwa mereka bukan sekadar kuda hitam, melainkan pesaing serius dalam perburuan tiket 16 besar Liga Champions musim 2025 hingga 2026. Klub asal Italia tersebut tampil mengubah posisi klub secara drastis dari minggu ke minggu. Persaingan ketat, intensitas tinggi, dan kejutan terus bermunculan, menghadirkan musim yang penuh drama dan antusiasme. Di tengah dinamika tersebut, 3 klub sudah berhasil mengunci tiket menuju babak 16 besar meski masih menyisakan beberapa pertandingan. Arsenal, Bayern Munchen, dan Atalanta tampil luar biasa sejak awal musim. Never gonna Dengan dance diri bahwa again. mereka layak berada di papan atas. Arsenal mampu menyapu bersih laga-laga awal dan berdiri kokoh di puncak klasemen sementara. Koleksi 15 poin dari 5 pertandingan menjadi bukti bahwa The Gunners sedang berada dalam bentuk terbaiknya. Konsistensi ini membuat mereka menjadi ancaman nyata bagi siapapun di fase knockout. Bayern Munchen juga tak kalah mengesankan. Dengan 15 poin dari 6 laga, mereka mengundi di posisi kedua dan masih menyimpan 2 pertandingan yang bisa menambah perolehan poin. Di bawah kendali pelatih pengalaman, Bayern tetap menjadi tim dengan determinasi, mentalitas, dan kualitas permainan yang stabil baik di kandang maupun tandang. Klub raksasa Jerman ini selalu menjadi favorit dalam setiap musim Liga Champions, dan format baru tidak mengubah kekuatan mereka sedikit. Sementara itu, Atalanta menjadi kejutan besar Thank musim you. ini. Meski bukan tim dengan skuad termahal atau nama terbesar, mereka menunjukkan disiplin taktik dan agresivitas yang membuat lawan kelelahan. Ada Dengan mask. 13 Oh, poin dan are posisi you? ketiga klasemen sementara, Atalanta memiliki peluang besar untuk lolos langsung tanpa harus melalui jalur playoff. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dalam format baru, klub manapun dengan kerja keras dan konsistensi dapat mencuri perhatian. Ketiga klub tersebut bukan hanya menampilkan kualitas, tetapi juga adaptasi cepat terhadap format baru yang menuntut kesiapan fisik dan mental lebih besar. Dengan jadwal yang padat dan menyulitkan, Eternal. permainan menjadi kunci. Persaingan untuk posisi 1/8 semakin panas, karena hanya klub yang menyelesaikan fase liga di posisi itu yang berhak lolos otomatis ke babak 16 besar. Musim ini belum selesai, dan masih banyak pertandingan tersisa yang akan menentukan nasib banyak tim lainnya. Namun, Arsenal, Bayern Munchen, dan Atalanta telah memberi sinyal kuat bahwa mereka siap melangkah jauh. Kini, penggemar sepak bola di seluruh dunia tinggal menunggu babak berikutnya yang pasti akan dipenuhi intensitas tinggi, kejutan baru, dan pertarungan habis-habisan menuju mahkota juara. Liga Champions format baru benar-benar memberikan pengalaman berbeda yang tidak boleh dilewatkan. I'll be back, guys. Kalau kalian mau makan yang harganya murah tapi pengen di Zamzam Tower dan nggak tahu caranya, gini caranya. Pertama, kalian harus masuk ke Zamzam Tower dulu. Ini dia Zamzam Tower ya. Walaupun nama aslinya sebenarnya bukan Zamzam Tower sih. Nah, ini dia, kita udah masuk. Setelah kalian masuk, kalian langsung aja naik ke lantai 3 atau P3. Terserah mau naik eskalator, ini dia, atau kalian naik lift kayak gini. Nah, langsung pencet aja P3.
Sebenarnya ada lift satu lagi yang gede, tapi kita lagi mau naik yang kecil aja karena tadi ya ini yang gak buka. Setelah kalian berhasil naik lantai 3 atau P3, kalian cari aja di sebelah sini. Nah, ini dia tempatnya. Namanya The Global View Restaurant. Jadi di sini ada makanan yang murah, harganya cuma 10 SAR, tapi kalian udah dapet nasi sama ayam. Oke, kita coba langsung pesen ya. By the way, cara pesennya kalian tinggal tunjukin gambar berikut yang tertera di sini, teman-teman. Nah, kita mau pilih yang mana terserah. Harganya 10 SAR. Kalau aku mau beli ayam yang ini, guys, yang harganya 10 SAR. Ayo, Bi. Sada Ashra Rial Mojud. Ashra Rial. Ashra Rial Wahid. Ini dia uangnya, kita ada 20 Rial. Ini dia, kita dapat nasinya. Terus habis itu kita dapat ayamnya. Nah, oke, kita bayarnya yang Ashra Rial. Oke, ini kita dapat struknya, tinggal ditukar aja, nanti kita dapat makanan. Dan kita dapat makanannya dengan harga 10 SAR. Yuk, kita cek. Nasi ayam 10 Rial, coba ya. Tuh, lumayan lah. Ini kalau dirupiahin harga 40 ribuan, 10 Rial. Oke, itu aja, jangan lupa follow Rama Travel karena umrohnya nomor 2. Ya Allah, panjangkanlah umur bagi semua orang yang melihat video ini. Sembuhkanlah penyakit orang yang subscribe dan angkatlah penyakitnya. Luaskanlah rezeki bagi setiap orang yang lain. Ya Allah.
prepárate para ocupar su puesto y que parezca un accidente. Hey, what's up, my boy? What's good with you, bro? Where you walking, homie? You know where you at? You said what? You know where you at? What you mean? Like, this my block, my boy. You know where you at? What you trying to do? Huh? So what you saying? You trying to get clocked or what, my boy? Lock. Wait, bro. Hey, bro, chill up, bro. It's a video, bro. It's a video. Blow the fuck It's a video. Don't fuck the camera, bro. That's Chill out. funny, bro. Bro, shit off the It's a block. fuck. Manchester City mungkin baru saja membuat kesalahan terbesar mereka. Musim panas ini, mereka melepas seorang legenda, seorang pria berusia 34 tahun yang mereka pikir telah melewati masa prime-nya. Tapi mereka melupakan satu hal, ini Kevin De Bruyne. Setelah hampir 1 dekade mengawal lini tengah City, mereka memutuskan sudah waktunya untuk pindah. KDB mengaku terkejut, namun dia tidak mengeluh. Dia hanya diam dan kemudian mengubah keheningan menjadi bahan bakar untuk membuktikan dengan bergabung ke Napoli. Mencatatkan 8 gol, 3 assist hanya dalam 12 pertandingan. Salah satu awal terbaik sepanjang karirnya. Namun yang paling mengejutkan, jumlah asisnya lebih sedikit daripada golnya. Bukan berarti dia sudah kehilangan kemampuan untuk memberikan asis, tetapi karena rekan setimnya tidak bisa mengimbangi visinya. Sementara itu, lini tengah City tampak berbeda. Semangat, kreativitas, dan keajaibannya semuanya hilang. Pria yang mereka pikir sudah tamat sekarang lebih baik dari sebelumnya. Manchester City Makan mie gacoan level 8, bro. Ayo, mie gacoan, you know what I'm saying? Yeah. Alright, mie gacoan level 8 itu pedas. Kamu pikir gue bisa makan? Xabi Alonso pada awalnya menjadi harapan baru Real Madrid ketika dirinya ditunjuk di awal musim. Tapi saat Madrid butuh poin untuk mengejar Barcelona, mereka justru tumbang menghadapi Celta Vigo di Jornada ke-15 La Liga. Anak asuh Xabi Alonso kalah secara memalukan, 2 gol tanpa balas di kandang sendiri. Tentu saja, kekalahan ini membuat wibawa serta predikat Madrid sebagai calon juara otomatis runtuh. Kans mereka menjuarai La Liga kembali menciut karena Barcelona makin menjauh, sementara rival di belakang makin mengejar. Lantas, bagaimana Madrid bisa kalah melawan Celta di laga Jornada ke-15? Starting 11 Moment kali ini membahas kekalahan Real Madrid atas Celta Vigo yang makin meruntuhkan wibawa mereka sebagai calon juara. Simak videonya dan mari telah lebih lanjut masalah Madrid. Kedatangan Xabi Alonso ke Real Madrid pada awalnya sukses memantik optimisme besar di kalangan para Madridista. Rekam jejaknya bersama Bayer Leverkusen yang berhasil ia ubah menjadi penghancur raksasa Bundesliga juga membuat ekspektasi langsung naik setinggi langit. Fans Madrid tentunya melihat Xabi sebagai penyelamat pasca musim yang buruk. Debut pada 20 Agustus 2025 menjadi awal perjalanan mereka yang berjalan sukses. Menghadapi Osasuna di Santiago Bernabeu, Madrid tampil seperti tim yang sudah menemukan ritmenya bersama sang pelatih. Pertandingan itu seakan menegaskan bahwa transisi dari masa lalu ke era Alonso tidak membutuhkan adaptasi La Liga. Namun, selain sanggup menghadirkan 7 kemenangan beruntun, Xabi juga ternyata sanggup menghadirkan kemenangan El Clasico. Sebuah capaian yang gagal diraih pelatih musim sebelumnya.
Kemenangan ini memperkuat keyakinan fans bahwa Xabi adalah pelatih spesial yang bisa membangkitkan kembali kejayaan Los Merengues. Sayangnya, setelah beberapa laga berjalan, barulah terlihat bahwa di balik performa impresif Madrid di awal musim, ada satu bobrok tersimpan di dalamnya. Intrik ruang ganti perlahan mulai muncul selepas kemenangan besar El Clasico. Gaya Xabi yang disiplin disebut-sebut tidak cocok dengan sejumlah pemain. Xabi dinilai sebagai pelatih yang terlalu keras, kurang menghargai status pemain yang sudah lama mengabdi, dan menetapkan metode latihan yang berat hingga menimbulkan frustasi. Para pemain Madrid menilai tak ada kebebasan, berbeda dengan era Ancelotti yang lebih hangat dan fleksibel. Ketidakpastian nasib pemain juga ikut memperuncing keadaan. Tidak ada yang benar-benar aman. Meski sudah tampil baik dan berlatih keras, posisi apapun bisa tergeser kapan saja. Para pemain merasa keputusan Xabi terlalu ekstrim dan tidak menjadikan sang pelatih sebagai persona yang sulit didekati dan diajak bicara. Selain itu, dari titik ini juga lah muncul pandangan bahwa taktik Xabi mulai terlihat kabur. Lineup terbaik sulit ditebak, bahkan untuk laga-laga besar sekalipun. Rotasi yang terlalu agresif membuat komposisi pemain terasa acak dan tidak membentuk pola yang solid. Sejumlah media bahkan mengatakan ada perpecahan yang mulai timbul. Terlihat jelas bahwa beberapa pemain seperti Vinicius, Bellingham, dan Thibaut Courtois tidak sepenuhnya senang dengan keputusan pelatih terkait cara membangun serangan dari belakang. Sementara itu, pemain seperti Fede Valverde dan Eduardo Camavinga yang belum mendapatkan posisi tetap di tim inti dan kerap dipindah ke berbagai peran juga tampak kehilangan koneksi dengan Alonso, kata jurnalis Mundo Deportivo Mario Calderon. Setelah kemenangan El Clasico jilid pertama, Real Madrid justru memasuki fase yang jauh berbeda dari 7 laga awal mereka. Tim yang sebelumnya terlihat dominan mulai berubah menjadi tim yang sulit menang. Ketegangan internal yang muncul selepas El Clasico akhirnya benar-benar mempengaruhi performa di lapangan. Dalam 7 pertandingan setelah laga itu, Madrid gagal menang sebanyak 4 kali. Mereka 3 kali ditahan imbang oleh Rayo Vallecano, Elche, dan Girona, lalu tumbang 1-0 dari Liverpool di Liga Champions. Untuk ukuran awal era Xabi yang sebelumnya sempurna, deretan hasil ini jelas terasa sebagai penurunan paling tajam. Madrid memang mencatat 2 kemenangan melawan Olympiacos dan Athletic Club. Namun dari cara bermain, kedua kemenangan itu tidak menandakan kebangkitan sama sekali. Olympiacos tampil kacau dalam bertahan sejak menit awal, sementara Athletic terlihat kesulitan sejak menit awal dan tidak memberikan perlawanan berarti. Sejumlah laporan terutama dari Spanyol mengatakan bahwa masalah internal Madrid berkaitan dengan pribadi Xabi sudah mulai menghilang. Sayangnya, Madrid masih belum menemukan solusi strategi yang tepat untuk mengakhiri catatan minor ini. Setelah awal musim yang konsisten, Madrid mulai goyah seperti kehabisan bensin. Di tengah kondisi di mana Real Madrid sangat membutuhkan tambahan poin, mereka justru kembali sekali lagi tersandung. Pada Jornada ke-15, Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo. Sebuah hasil yang terasa memalukan mengingat kondisi lawan yang sebenarnya tidak sedang berada dalam performa terbaik. Madrid juga menerima 3 kartu merah di laga ini. Gol pertama Madrid lahir dari back heel Willian pada menit 54 yang tidak terkawal, menerima umpan dari sisi kanan. Kehilangan Fran Garcia dan Alvaro Carreras di waktu yang nyaris berdekatan membuat pertahanan Madrid makin merenggang. Hasilnya, gol lawak di menit-menit akhir pun tercipta. Dalam sebuah situasi serangan cepat, Willian lagi-lagi lolos dari jerat offside dan berhasil menerima umpan Iago Aspas. Yang lucu, para defender Madrid cuma bisa melongo dan menonton aksi sang striker Celta. Tidak ada shot dalam gol ini, Willian cuma mendribble bola melewati Courtois sampai masuk ke dalam gawang. Tentu, selain memalukan dari cara mereka kebobolan, kekalahan melawan Celta ini membuat Madrid makin memalukan secara klasemen. 0 poin melawan Celta membuat Barcelona kini memimpin jauh, 4 poin di atas mereka. Sementara itu, posisi Madrid juga belum aman karena ada Villarreal yang mengintai. Sementara Madrid sudah memainkan 15 laga, Villarreal baru main 14 kali dan cuma berjaga 1 poin dari Madrid. Ini artinya, apabila Villarreal bisa menang, maka posisi Madrid di urutan kedua akan ikut tergeser.
Turun menuju urutan ketiga jelas bukan opsi buat Madrid. Karena itu akan membuat Sailor, mereka one makin more jauh dari Barca butterfly. di puncak klasemen. Kekalahan 0-2 dari Celta Vigo menjadi penutup yang pahit bagi rangkaian performa Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Dari tim yang membuka musim dengan 7 kemenangan beruntun, mereka kini goyah dan terancam turun lebih jauh. Musim memang masih panjang, tapi ada PR besar yang perlu dibenahi Xabi Alonso. Setelah laga kontra Celta, badai cedera kembali menghantam. Eder Militao ikut masuk daftar absen, menambah daftar pemain belakang yang sudah lebih dulu cedera seperti Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Dean Huijsen, dan Eduardo Camavinga. Cedera ini tentu akan membuat Madrid pincang saat bertemu Man City di tengah pekan nanti. Selain itu, situasi ini juga memaksa Madrid bekerja ekstra keras untuk menjaga asa di La Liga. Barcelona kini mulai tancap gas, sementara Madrid justru tancap rem. Keterlambatan Xabi Alonso menemukan stabilitas membuat Madrid berpotensi tertinggal lebih jauh dalam perburuan gelar. Dalam kondisi seperti sekarang, Xabi perlu mengambil langkah yang tegas dan presisi. Pertama, ia harus menetapkan winning team yang jelas. Kedua, ia harus mengurangi ketergantungan terhadap Kylian Mbappe. Saat ini, terlalu banyak beban yang diarahkan pada sang striker Prancis, dan itu jelas bukan kondisi yang ideal. Madrid perlu bentuk serangan yang lebih kolektif, dengan porsi kontribusi yang merata dari lini tengah hingga lini depan. Selain itu, area pertahanan juga perlu mendapat perhatian besar. Madrid tak bisa cuma berharap menang, tetapi para defender mereka masih suka melongo seperti saat melawan Celta. Akhir kata, Madrid cuma menang sekali dari 5 laga terakhir La Liga, dan ini tentu bukan hasil yang bagus buat mereka. Namun setelah kekalahan kontra Celta, apakah menurut kalian peluang Madrid juara La Liga musim ini kian menurun? Coba komen di bawah ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa terus mendapat update terbaru dan paling menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Serius nih raket padel diskon segitu? Ih, cekot kali ya. Lumayan sih. Oke deh. Sailor. Let's go Sailor. 1K last drop. Sayang, ayo ke rumah Mbak Manda yuk sekarang yuk. Tapi Ayo. tungguin, kasihan. Ya, oke. Last drop. Aku udah siap kok. Oh udah siap. Yaudah. Ini apa sayang? Ini dessert aku bawain soalnya menu utamanya hari ini Mbak Manda yang masak. Iya deh. Yuk. Betul. Aku habis check out paket padel baru. Ceket padel. Iya, murah sayang, murah. Lagi harga aman. Kamu juga beli aja, kamu beli aja ya. Yaudah. Aman kok sayang. Yuk, jalan yuk. Kasihan Mbak Manda nungguin. Yuk. Emang beneran lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sayang, ayo. Iya. Ayo. Sebentar. Hai. Ih, udah deh sampai segala disiapin begini. Keren banget, Mbak. Aku bawain puding buat kamu. Oh, repot-repot. Enggak lah, makasih ya. Ada yang perlu dibantu nggak? Nggak usah, Nur aja deh. Nur, boleh minta tolong nggak? Iya, Bu. Nih ya, disiapin ya. Oke. Makasih ya, kayaknya nih. Ini kayak pesta makanan deh, Mbak, kita. Jadi kalau masakan Mbak Manda udah pasti mantep sih nih. Semoga cocok ya. Iya, betul Mbak. Daripada main padel lagi yuk. Aku baru beli raket padel murah, cuma 1,5 juta. Promo tanggal cantik ya. Tanggal cantik kok.
Cek dari siapa sih? Ini yang aku beli raket padel katanya habis, minta di refund. Coba kamu baca deh nih. Kenapa? Itu tuh penipuan bukan sih? Linknya jangan diklik sayang. Iya, hati-hati. Ini sih udah pasti penipuan deh. Soalnya kalau official store tuh pasti dia refund otomatis by system. Terus hubungin langsung dari fitur message e-commerce ya. Bukan kirim WA kayak gini. Nah, jangan kasih celah. Biasanya tuh modus kayak gini marak banget. Apalagi pas ada tanggal-tanggal promo di e-commerce. Ya, mereka manfaatin tuh euforia buat belanja online. Jadi kan nyebar-nyebar link palsu. Iya sayang, kamu tuh harus lebih hati-hati. Ya aku juga hati-hati, cuma kan ini belanja online ya, gimana caranya aku tahu nyaman atau enggak. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Kalau emang mau belanja online, sebaiknya tuh emang pilih platform e-commerce aja yang terpercaya. Utamakan toko official. Nah, jangan gampang tergiur tuh harga yang terlalu murah dibanding harga pasaran. Terus cek dulu What oleh Dragon pembeli dan Throne? pastikan penjual Let's itu go. punya reputasi yang baik. Misalnya kalau ada pengalihan transaksi yang hubunginnya di luar platform, kita itu tuh wajib banget curiga. Biasanya penjual tuh bakal ngehubungin lewat chat resmi dari platform e-commerce soalnya. Pastiin juga, misalnya nih kalau ada WhatsApp tiba-tiba ngasih tahu info yang spesifik, sama kayak pembelian dari toko e-commerce atau dari kirim link gak jelas. Nah itu tuh udah wajib banget curiga. Cek tuh apakah akunnya benar-benar verified atau cuman emoji centang palsu. Nah pastiin ini tuh bener gak sih tokonya? Kan? Terus sebisa mungkin nih, jangan mau pindah chat soal transaksi itu ke WA. Karena pemesanan dan pembayarannya bisa jadi tidak terkontrol keamanannya. Langsung aja udah tutup chatnya, blok nomornya kalau emang sudah terindikasi penipu. Sayang, yang paling penting jangan kasih celah dan selalu jaga data perbankan kamu. Jangan pernah kasih kode OTP, PIN kartu debit, kredit, atau charge, kode CVV, username, ataupun password di Bank Pro by Danamon ke siapapun. Ya, tapi kalau misalnya aku udah terlanjur ngeklik gimana? Atau misalkan aku curiga ada transaksiannya gimana? Langsung aja hubungin Hello Danamon. Nah dari situ kamu bisa melaporkan tuh aktivitas mencurigakan yang terindikasi fraud. Terus update data diri terbaru sampai tindak lanjut kalau emang udah jadi sasaran penipuan. Atau cek juga info resmi di sosial medianya Danamon. Kita emang harus lebih waspada lagi sayang. Kalau gitu nextnya aku yang beliin raket padelnya ya. Udah oke sayang. Waduh, makin banyak nih. Banyak loh. Udah ready semua ya, Bu? Iya, makasih ya, Silakan, Nur. Mas. Makasih, Mas. Enak nih, pas. Ayo, nih. silakan. Mulai makan kali kita ya. Iya, makan silakan. Nih, nasinya nih. Aku mau nasi dong. Iya, si panas. Ambilin ya. Nah. Enak banget pudingnya. Makasih ya. Aku mau dong bagi resepnya. Sama-sama Mbak Manda. Namun, sejujurnya, aku tuh beli tau sama langganan aku. Aku kasih liatin nanti linknya ya. Iya, iya, oke. Makasih. Enak kan? Enak. Silakan minumannya. Makasih Mbak Nur. Makasih ya, Mbak Nur. Mantap, saya mantap. Aduh, udah jam 2, Bu. Udah waktunya. Oh iya. Bu nggak lupa kan? Enggak. Bantuin saya, Bu. Ya, berarti. Apa Mbak Nur? Serius sama. Ini, saya mau ngeluar promo. Beli smartphone cuma 10.000. 10.000. Aman gak itu? Penipuan Hello gak? Wallet Mbak, Express. ini program langsung dari official store-nya. Tapi Wallet dapet Express nggak mag... nomornya? Kailan ba sahod mo Enggak Wallet lagi. Express? Maaf ya, Nur. Saya juga nggak dapet lagi, Bu. Wajar sih, kuota cuma 5. Sabi mo waiting Saingannya ka sa sahod mo. seplanet. Ya udah, nanti kalau misalnya ada promo-promo lagi kita coba lagi ya. Makasih ya, Bu, udah bantuin. Jadi ngerepotin. Telat sedetik doang padahal ini, Mbak. Sweet. Permisi, paket.
Sweetie pisut. Naging galit.